mencetak sejarah. Manchester City juara Liga Champions. Meski berduel, fans Inter dan City saling bantu. Neymar dan Vini terlihat di Miami. Mau nyusul Messi? Spalletti sarankan pelatih anyar untuk Napoli. Waduh, Messi nggak jadi ke Indonesia. Selamat, setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Manchester City berhasil menjuarai Liga Champions untuk pertama kali dalam sejarah klub. Dilansir Mirror, pertandingan yang dimainkan di Istanbul, Turki itu berjalan ketat. Jual beli serangan tersaji dalam 90 menit penuh. Namun, gol tunggal dari Rodri di menit ke-68 sudah cukup untuk menyudahi perlawanan Inter. Skor 1-0 untuk kemenangan Manchester City bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ini jadi trofi Liga Champions pertama sekaligus juga treble pertama bagi City. Di laga final semalam, ada yang menarik dari jersey Inter Milan. Setelah beberapa kali tampil tanpa sponsor utama, mereka akhirnya mengenakan jersey dengan sponsor baru di laga final Liga Champions. Dilansir AS, Inter Milan mengenakan jersey dengan sponsor Paramount Plus untuk menggantikan sponsor sebelumnya, Digital Bets. Kabarnya, kesepakatan dengan perusahaan asal Amerika itu bernilai 4,5 juta dolar hanya untuk laga final ini saja. Itu setara dengan 67 miliar rupiah. Selain jersey Inter Milan yang menarik perhatian, ada satu kejadian unik yang terjadi di luar stadion. Menurut postingan Casual Ultra Official, ada beberapa fans Manchester City yang kesulitan untuk mencapai venue pertandingan karena tak ada akomodasi yang tersedia. Melihat itu, Ultras Inter Milan justru membantu mereka dengan memberikan tumpangan gratis menuju stadion. Melalui handphone jadul, dua bintang Brazil, Neymar dan Vinicius terlihat berada di Miami. Apakah ini berhubungan dengan rumor bahwa mereka akan menyusul Lionel Messi untuk bergabung dengan Inter Miami? Dilansir One Football, usut punya usut, keduanya berada di Miami bukan untuk bernegosiasi dengan Inter Miami, melainkan karena sedang menghadiri salah satu pertandingan NBA antara Miami Heat dan Denver Nuggets. Transfer Lionel Messi ke Inter Miami memang menggemparkan jagat media sosial. Tapi, ada yang aneh dengan masyarakat Miami itu sendiri. Kabarnya, beberapa dari mereka bahkan tak mengenal siapa Lionel Messi. Momen kocak ini terabadikan oleh TikTokers bernama John Bernard K. Ketika dirinya mewawancarai beberapa orang Miami soal kedatangan Messi, mereka bahkan kebingungan dan tak mengenal siapa sang mega bintang tersebut. Bahkan, ada yang mengira kalau Messi merupakan seorang penyanyi. Saudi Arabia terus berusaha menggoda bintang-bintang Eropa untuk bermain di liga mereka. Kali ini, target selanjutnya adalah Mauro Icardi. Menurut cuitan Fabrizio Romano, salah satu klub Saudi Arabia, Al Ta'awun, telah melemparkan tawaran verbal untuk bintang asal Argentina tersebut. Negosiasi masih berlanjut, tapi belum ada keputusan yang diambil oleh Icardi. Manchester United tampaknya serius untuk mencari penjaga gawang baru di bursa transfer mendatang. Dilansir The Sun, United telah menyiapkan tawaran untuk mendatangkan kiper Everton, Jordan Pickford. Kabarnya, Pickford jadi pemain teratas dalam daftar target MU musim panas nanti. United bakal tetap mendatangkan kiper baik De Gea pergi atau tidak. Everton sendiri menginginkan 30 juta pounds atau 561 miliar rupiah apabila United serius mengincar sang pemain. Setelah kemarin dirumorkan ingin mendatangkan Harry Maguire, Tottenham kini dikabarkan juga tertarik dengan pemain sayap Manchester United, Jadon Sancho. Dilansir Daily Star, manajer baru Spurs, Eng Postecoglou, ingin membangun kembali skuad Spurs. Bersama manajemen tim, ia tengah mendiskusikan kemungkinan untuk memboyong Sancho musim panas ini. Kabarnya, mereka bahkan sudah menyiapkan dana sebesar 50 juta pounds atau 935 miliar rupiah untuk melancarkan negosiasi tersebut. Meski sudah mendapatkan Alexis Mac Allister, raksasa Premier League Liverpool dikabarkan tetap memiliki niat untuk memboyong James Ward-Prowse dari Southampton demi mengatasi krisis di lini tengahnya. Dilansir Daily Mail,
Ward-Prowse dikabarkan akan meninggalkan Sutton setelah timnya itu terdegradasi musim ini. Southampton kabarnya menginginkan 50 juta pounds atau 935 miliar rupiah untuk James. Namun, The Reds hanya mau membayar separuh dari itu. Negosiasi pun masih berlanjut. Kabar mengejutkan datang dari persepakbolaan Italia. Meski Massimiliano Allegri dianggap sebagai pelatih yang membosankan dan gagal di Juventus musim ini, ia dikabarkan mendapatkan tawaran fantastis dari klub Arab Saudi. Dilansir Goal, bos Juventus itu telah ditawari gaji 28 juta euro atau 448 miliar rupiah per tahunnya untuk bergabung dengan Al Hilal musim depan. Jumlah gaji itu setara dengan 4 kali gajinya sekarang di Juve. Setelah Luciano Spalletti memutuskan untuk rehat sejenak dari dunia sepak bola, Napoli belum mengumumkan siapa pelatih anyar mereka. Namun, Spalletti kabarnya punya nama yang cocok untuk menggantikannya. Dilansir Football Italia, menurutnya, pelatih Fiorentina Vincenzo Italiano bisa jadi opsi yang pas untuk mengisi kursi kepelatihan Napoli musim depan. Menurut Spalletti, gaya bermain Italiano atraktif dalam menyerang dan itu cocok untuk Napoli. AS Roma dikabarkan tengah mencari juru gedor baru untuk musim depan. Beberapa nama muncul, tapi klub asal ibu kota Italia itu memprioritaskan bintang Atletico Madrid Alvaro Morata. Dilansir Football Italia, meski Morata baru saja menaikkan kontrak baru dengan Atletico, itu bukan suatu halangan bagi Roma. Mereka tengah mempelajari kemungkinan untuk mendatangkan sang pemain bagaimanapun caranya. Gianluigi Rossi bahkan siap melibatkan Roger Ibanez dalam kesepakatan. Kepergian Lionel Messi telah meninggalkan lubang yang cukup besar di lini depan PSG. Alhasil, mereka pun mulai bergerak untuk mendatangkan pemain guna menggantikannya. Dilansir Football Espana, klub asal Prancis itu tengah mendekati pemain Manchester City, Bernardo Silva. Meski harus bersaing dengan Barcelona, PSG akan tetap maju karena Silva dirasa jadi pemain yang paling tepat untuk menggantikan peran Messi. Kabar mengejutkan datang dari persepakbolaan tanah air. Ada rumor yang beredar kalau Lionel Messi tidak akan bertanding di Indonesia. Dilansir bola.net yang mengutip laporan dari jurnalis ESPN Argentina, Leo Paradiso, situasi yang tak kondusif di Beijing jadi salah satu alasan mengapa Messi tak akan datang ke Indonesia. Kabarnya, La Pulga kurang nyaman dengan sambutan berlebih di China. Jadi, ia menghindari sambutan yang lebih gila lagi ketika ikut rombongan Argentina ke Jakarta. Sejauh ini belum ada konfirmasi langsung dari sang pemain terkait hal ini. Setelah memimpin Manchester City menjuarai Liga Champions, Pep Guardiola mencatatkan rekor. Ia jadi pelatih pertama yang mampu meraih treble bersama dua klub berbeda, yakni Barcelona dan Manchester City. Namun, pencapaiannya ini ada campur tangan dari sosok penting. Dilansir Daily Mail, Pep mengaku kalau Sir Alex Ferguson telah memberinya wejangan beberapa saat sebelum final. Pesan itu cukup menyentuh dan memotivasi Pep untuk memenangkan trofi Liga Champions pertama untuk City. Real Madrid dirumorkan mau beli bek kiri Bayern Munchen Alphonso Davies. Alphonso Davies masih terikat kontrak sampai musim panas 2025 bersama klub raksasa Jerman tersebut. Pemain berusia 22 tahun itu terkenal dengan larinya yang cepat. Pakar transfer Fabrizio Romano melakukan wawancara dengan agen Alphonso Davies, Nedal Jose. Menurutnya, belum ada tawaran yang masuk untuk Davies. AC Milan ternyata masih bergerak untuk mencari lokasi pembangunan stadion baru dan area San Donato adalah tempat terakhir yang dipertimbangkan oleh Direktur Milan untuk membangun stadion. Ada banyak pro terkait proyek tersebut, meski kawasan tersebut bukan bagian dari kota Milano. Pertama-tama, situs yang diidentifikasi oleh Milan adalah milik pribadi dan bukan milik Dewan Kota, jadi proses untuk memulai pembangunan akan jauh lebih cepat daripada misalnya membangun di San Siro. AC Milan gagal curi Evan Dika dari AS Roma karena mantan bek Frankfurt tersebut memilih bersama Ilupi musim depan. Menurut Gianluca Di Marzio, AS Roma akan memberi kontrak 5 tahun kepada Evan Dika yang berstatus bebas transfer. Selain Dika, Roma juga tertarik untuk menggait Ugarcan Çakır, kiper klub Turki Trabzonspor. Gianluigi Rossi sudah memantau Çakır sejak musim lalu dan akan membawanya ke Olimpico
jika Mils Villar hengkang dengan status pinjaman ke klub lain. Barcelona tampaknya mendapat kabar baik dari salah satu pemain incaran mereka, Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Sang ampunya pemain telah menetapkan harga terjangkau untuk pemain Maroko tersebut. Blaugrana sekarang akan membuka pembicaraan dengan biaya yang lebih rendah dari awal tahun ini. Dengan mereka berpotensi bisa merekrut Amrabat dengan biaya 20 juta euro jika bergerak cepat karena sang gelandang telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Fiorentina. Inter Milan menolak tawaran perdana senilai 40 juta pounds dari Chelsea untuk penjaga gawang Andre Onana. Pada bulan lalu, banyak spekulasi yang muncul mengenai masa depan sang kiper di Inter Milan dengan Football Italia melaporkan bahwa tim London itu berencana untuk membuka pembicaraan dengan pemain 27 tahun musim panas ini, sementara Mauricio Pochettino telah memberikan tawaran kepada klub. Kabar dari Italia mengatakan bahwa Juventus telah mengambil keputusan untuk tidak mempermanenkan Arkadiusz Milik pada musim panas ini dan karena itu sang striker harus kembali ke Olympique Marseille. Namun begitu, menurut berita dari Italia, kepulangan Milik ke Marseille bukan berarti dia tidak bisa kembali ke Nyonya Tua pada musim depan. Sebagaimana dilansir dari Football Italia, Bianconeri akan mencoba untuk menegosiasikan transfer Milik lagi dengan Marseille untuk mahar yang lebih rendah daripada yang disepakati yakni 7 juta euro. Mantan bintang AC Milan dan timnas Brasil, Ricardo Kakà, ditanya tentang keputusan pemilik Milan, Gary Cardinal, untuk memecat direktur teknik Paolo Maldini, sebuah langkah yang menimbulkan kegemparan di kalangan supporter. Kakà mengatakan sangat menyayangkan keputusan itu. Aku sangat sedih. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi Paolo adalah sosok jimat dan telah banyak membantu Milan, kata sang legenda. Football Italia melaporkan bahwa Federico Chiesa tak merasa bahagia di Juventus dan berpotensi meninggalkan klub Turin di musim panas ini, selagi Liverpool dan Newcastle United dilaporkan tertarik kepadanya. La Gazzetta dello Sport mengkonfirmasi bahwa Federico Chiesa bisa meninggalkan Juventus yang sudah mempertimbangkan penggantinya seperti Nicolo Zaniolo dan Wilfred Gonto. Dilaporkan bahwa permintaan harga untuk Chiesa adalah 35 juta euro. Kepergian kapten Barcelona, Sergio Busquets, telah membuatnya mendapatkan tawaran beberapa klub, khususnya yang berada di luar benua Eropa. Selain Inter Miami, dia juga diincar oleh salah satu klub Qatar. Sesuai laporan dari Football Espana, tawaran itu datang dari klub yang tidak disebutkan namanya di Qatar, dan meskipun prioritas Busquets masih di MLS Amerika Serikat, dia sedang mempertimbangkan pendekatan tersebut. Lionel Messi setuju untuk gabung ke klub MLS Inter Miami. Kiper Inter Miami, Nick Marsman, mengaku senang dengan kedatangan Lionel Messi, tapi dirinya minder karena perihal fasilitas klub. Stadion kami statusnya sementara dan orang bisa mudah masuk ke lapangan karena tidak ada pagar dan tidak ada penjaga keamanan saat kami jalan dari tempat latihan ke stadion, ungkapnya dilansir Marca.